Halo, selamat datang kembali di channel United Identity. Maaf, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ada beberapa berita yang mau gue sharing ya kepada teman-teman. Yang pertama, ini agak sedikit meresahkan bagi para akun fanbase dan juga fans Manchester United. Jadi, udah ada pernyataan resmi bahwa harga tiket pertandingan Manchester United di musim depan ya, di musim 2025-2026 itu akan naik sebesar 5%. Jadi yang season ticket holdernya itu akan dinaikkan harganya untuk tiket musiman ya, berarti imbasnya sih sebenarnya yang tiket ketengan gitu ya istilahnya, itu pasti akan naik juga gitu. Nah, inilah yang banyak menimbulkan protes ya dari para fans dan fanbase Manchester United. Persoalannya sebenarnya bukan naiknya ya. Ya, Sir Jim sih bisa aja dia bilang ngeles bahwa ya kenaikan itu kan sebetulnya kalau lo lihat kita ngasih diskon juga buat para anak-anak, buat para lansia. Bahkan gitu ya, ya agak sedikit sombong juga gitu. Sir Jim ada wawancaranya di Athletic tuh. Ya dia bilang tiket nonton Manchester United tuh harus mahal gitu. Karena ini one of the greatest club in the world. Ya, klub terbaik di dunia. Yang banyak nonton banyak, yang menumpahkan perhatiannya tuh banyak ke stadion Old Trafford. Ya, harusnya mahal istilahnya. Ya ini klub premium loh, gitu loh. Kalau klub premium, masa sih harga tiketnya nggak mahal? Ya gue sih dari satu sisi ya mungkin sangat ya tidak setuju, tapi ada sedikit setujunya juga. Oke lah, kalau dari sisi lo mau mengumpulkan uang gitu, karena ayolah lo tambah-tambahin dikit lah, karena kan kita kan mau bangun stadion baru gitu kan. Cuman yang membuat para fans itu menjadi pesimis kan prestasi kita tuh sebenarnya belum ada-ada banget gitu. Terus dengan kita trauma dengan apa yang dilakukan Glazer, udah ngambil 1 miliar pound lebih dari klub ini, menyisakan utang 1 miliar pound lebih, nggak bikin apa-apa. Ya, nada pesimis itu pasti harusnya ada gitu. Nah, sekarang Ineos lu udah melakukan apa sih? Prestasi pun ini masih sekarang ini terseok-seok. Lu jangan ngelihat 2 pertandingan ini ya, lawan Sociedad sama lawan si Leicester City. Kita mungkin akan baru lihat di akhir musim ini gimana endingnya. Nah, ini loh yang membuat banyak fans menjadi tanda kutip marah gitu ya. Kalau bagi United Identity sendiri sih, ya lu kan kemarin ngasih gula-gula pemanis nih ibaratnya nih ya. Wah, stadion baru. Cakep gak ngebarnya, dirancang oleh artis terkenal. Kan pertanyaan gue, duitnya dari mana? Oke. Jangan jadi kayak proyek mercusuar pengen ngiming-ngimingin ngasih gula, ngasih pemanis doang buat para fans yang lagi marah biar tenang gitu, enggak. Nah, ini yang harusnya sih ya Manchester United lah tunjukkan identitas. Ya. Oke, gue mengerti dari sisi bisnis mereka. Tadi gue bilang setuju gue kalau dari sisi bisnis. Tapi kan the difference of the Manchester United itu adalah filsafahnya sama identitasnya, gitu. Soulnya, jiwanya. Ya lu sebagai orang yang pinter katanya gitu ya, lu harus bisa punya jalur tengah lah. Ya contoh aja kayak kemarin si Gary Neville pas wawancara si siapa namanya Sir Jim gitu. Lu kenapa sih mesti motong ambil duit, istilahnya duit yayasan buat para pensiunan pemain Manchester United gitu. Kenapa kalau lu nggak pengen ada duit tambahan, lu bikin fundraising aja. Contoh misalnya makan siang bersama Harry Maguire dan Bruno Fernandes, tapi spot itu lu jual gitu ke orang-orang yang orang kaya yang pernah mau gitu. Itu kan bisa jadi pemasukan. Sir Jim bilangnya apa? Habis nggak ada yang ngusulin gue kayak begitu. Lah kan lu aneh gitu loh.
Terus si Sir Dave Brailsford itu yang katanya jago dan bisa membuat tim balap sepeda Inggris itu besar, kok nggak bikin ide kayak gitu. Nah itulah kadang-kadang kalau di corporate, nah itu ya, karena gue juga pernah kerja di korporasi gitu ya, kadang-kadang itu yang membuat kita bingung. Orang-orang di level eksekutif itu kayaknya lulusan luar gitu ya, kayaknya lulusan terbaik universitas mana gitu, tapi kok nggak bisa sih memunculkan ide-ide yang ibaratnya win-win solution gitu loh. Kok gampang aja kebijakannya adalah naikin harga tiket. Harusnya lu bisa punya banyak cara gitu. Itu sih yang menurut gue berita pertama yang gue agak menyesalkan juga. Kalau misalnya ada kenaikan tiket, kita belum ada prestasi yang bagus, ya jelas lah fans pasti akan merasa tersinggung gitu istilahnya. Berita kedua ini ada dari Florian Plettenberg. Ini agak sedikit rame juga. Cuman ini kan dia si Florian ini jurnalisnya Sky Sport Jerman ya. Dia mengatakan bahwa yang pertama, Manchester United akan memperkuat lini serang ya, lini serang, dan katanya sih pembicaraan sudah dimulai. Nama-nama seperti Osimhen, Victor Gyökeres itu ada dalam list pertama mereka. Tapi dari Bundesliga sepertinya mereka lagi memonitor Benjamin Sesko serta Hugo Ekitike. Kalau Benjamin Sesko udah pernah gue bahas ya, dia sekarang di RB Leipzig, tapi menurut gue sih tipe-tipenya juga sama dengan si Højlund sih. Sedangkan si Hugo Ekitike ini bermain Eintracht Frankfurt, umur 22 tahun, menurut Transfermarkt sih harganya 40 juta euro ya. Tinggi 190, sama ininya Prancis juga. Ini kan dua sama, ini kan gue udah pernah bahas gitu loh. Ngapain sih lu beli tipe atau yang bungkusannya sama lagi dengan Højlund gitu? Apa bedanya gitu? Apakah lo yakin berdua ini langsung si Hugo Ekitike ini sama Benjamin Sesko ini kan sebenarnya atributnya bungkusnya kan sama kayak Højlund kan? Jangan ngomongin Jersey dulu lah. Jersey kan beda tipe ya. Tinggi 190-an, striker gitu loh, dan mungkin gaya mainnya juga sama. Ngapain lu beli yang bungkusnya atau atributnya sama gitu dengan Højlund? Mendingan kan gue bilang sekali lagi, ya lu beli striker jadi aja. Kalau Osimhen atau Gyökeres masih masuk akal lah, ya mending beli langsung yang striker jadi. Udah, biarlah Højlund belajar di situ. Dia kan juga di kontrak lama kan, 6 tahun. Ini mungkin tahun keduanya dia. Jadi kalau gue, ini kadang-kadang wartawan-wartawan kayak gini suka nggak berpikir logis sistematis dan mungkin nggak mengerti juga dengan apa yang terjadi di Manchester United saat ini. Jadi dia asal bikin berita. Ya. Kebetulan juga dia jurnalis Jerman, ya mungkin dia juga dikasih amplop di bawah meja gitu untuk lo tolong dong bikinin berita dong biar player gue nih, nah ini seorang agen nih ngomong ke dia gitu dulu, lo gembos-gembosin dong ya, karena gue mau jual nih pemain gue ya, kita dapat fee bagi, bisa aja terjadi. Kemarin tuh kan si Ten Hag mau ada interview ya, dia bilang gitu kayak masalah Darwin Núñez gitu, dia bilang memang sih kita ada masuk list nama Darwin Núñez, tapi belum ada niat untuk beli gitu. Kita aja nggak tahu kenapa tiba-tiba Liverpool mengajukan penawaran terus 80 juta akhirnya jadi gitu. Padahal sih kita nggak ada niatan beli juga, bahkan nggak ada nama tapi nggak pernah kita consider, nggak pernah kita pertimbangkan gitu. Nah yang kayak gini-gini loh, ini yang lo mesti hati-hati. Dan gue yakin sih Ineos kayaknya apa ya, intelijen sportnya, intelijen di dunia olahraganya sih cukup bagus gitu, nggak mudah terpancing. Terus si Florian Plettenberg ini juga memberikan suatu berita gitu bahwa Manchester United perlu menjual beberapa pemain untuk mereka bisa mendatangkan pemain yang berkelas gitu. Anthony dan Rashford sepertinya adalah masuk daftar yang bisa untuk dijual, bisa untuk mendatangkan uang.
Di samping Eriksen, Casemiro, Lindelof, dan Maino. Ya, dia sebut nih nama Maino nih. Kalau itu mungkin ya terjadi ya, mungkin terjadi. Cuman kan lu harus sadar juga, ini kan si siapa? Kalau ngomong Lindelof sama Eriksen kan emang abis kontrak gitu loh ya. Cuman kalau bicara Casemiro, gue sih nggak melihat bahwa Casemiro ini memang antara layak atau nggak layak dipertahankan. Tapi Casemiro ini menurut gue permainannya agak lebih membaik ya. Bisa jadi kalau Ruben mempertimbangkan, oh nggak apa-apa kok, gue udah bisa tanganin ini orang masalah gaji, ya udahlah, udah deal gitu kan, masa kita potong gajinya kan nggak mungkin. Tapi kalau masalah Maino, gue agak sedikit ragu kalau berita itu terjadi, karena satu, Sir Jim ya itu lip service ya, bilang bahwa kita nggak akan menjual pemain-pemain muda gitu ya, pemain-pemain yang dari akademi. Itu satu. Dan kedua, gue yakin itu demi menjaga integritas dan identitas Manchester United. Masa sih lu cuma jual, ada pemain akademi lu jual gitu loh. Oh udah kayak Brighton nih kita, ya kan, cuman jadi pasar pemain ya. Walaupun dengan isu-isu bahwa kontrak Maino belum disetujui lah pengajuannya, yang dia minta gaji gede. Nah ini yang harus kita coba telaah nih, berpikir logis sistematis. Kalau menurut gue sih Maino, gue rasa enggak sih ya. Apalagi dalam status cedera ya. Dan bagi Maino juga riskan gitu. Dia sekarang mau pindah kemana? Mau pindah ke klub lain. Sedangkan setahun lagi Piala Dunia loh. Apakah dia bisa langsung beradaptasi dengan klub baru itu? Anggaplah klub Inggris lain, Chelsea gitu. Apakah dia bisa beradaptasi langsung? Kenapa lu nggak setahun di sini aja nih? Dulu di MU nih. Biar lo udah tahu kan cara mainnya, Ruben Amorim udah lo kenal nih 6 bulan ini. Dan lo tuh masuk skemanya Ruben Amorim kok. Ngapain lo pindah? Nah, ini hati-hati nih wartawan-wartawan kayak gini nih. Inilah fungsinya Manchester United Identity untuk lo berpikir seperti itu. Emang iya, Maino pindah. Ngapain dia pindah? Atau dia sebenarnya punya opsi perpanjangan setahun kan? Paling mana Manchester United di perpanjangan setahun, kalau dari si Manchester United. Kalau dari si pemain, Maino, ngapain dia pindah? Kalau gue pindah di sana tiba-tiba gue jadi cadangan, ayo, ada pemain yang lebih bagus di posisi gue, hilang deh kesempatan lo main di Piala Dunia. Piala Dunia tinggal setahun lagi loh. Ini semua pemain di dunia ini pasti akan hati-hati memilih klub. Mereka harus minta jaminan untuk menjadi tim utama. At least tidaknya mereka menjaga kebugaran fisik mereka agar tidak cedera, ya, karena udah gue bilang pencapaian tertinggi seorang pemain maupun pelatih itu adalah bermain di Piala Dunia. Oke, jadi itu aja sedikit berita-berita. Ya, gue akan nanti balik lagi walaupun ada jeda internasional, tapi yang pastinya sih berita-berita, gosip-gosip itu pasti akan selalu ada. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.